Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kita langsung saja Ustaz. Jadi di sini pertanyaan pertama itu, Ustaz, belakangan itu sempat ramai narasi pemberitaan di media dan tentang antum. Jadi banyak media yang membuat tajuk di berita dengan judul KPK periksa Ustaz Khalid Basalamah. Dan ini membuat pertanyaan bagi kami sebagai tim dan juga mungkin para jamaah yang ada di Indonesia. Dan mungkin menimbulkan beberapa persepsi dan juga kesalahpahaman Ustaz. Mungkin bagaimana tanggapan antum terhadap pemberitaan seperti ini dan mungkin apa pesan antum kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyikapi sebuah informasi yang beredar Ustaz. Konsep dasar ahli sunnah wal jamaah, teman-teman sekalian, dan antum duduk di majelis ilmu seperti ini belajar tentang konsep ahli sunnah wal jamaah. Yaitu kita taat pada wali amr, taat pada pemerintah. Landasan hukumnya adalah surah An-Nisa ayat 59. Ya alladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasul dan taatlah pada pemerintah kalian. Itu yang kami pegangi. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya. Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Saya waktu diundang saya tanya ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh enggak, bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang untuk Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Ya, mungkin ada yang butuh disampaikan persaksian atau apa yang diketahui tentang masalah haji dan kuotanya. Oke, kami dukung apapun itu sifatnya, kan gitu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung program-program pemerintah, kan gitu. Kita dukung apapun sifatnya, apa yang bisa saya bantu silakan saya sampaikan. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya, banyak orang yang diundang gitu ya. Cuma mungkin Allahu alam kenapa nama Khalid Basalamah ini kalau sudah naik di media luar biasa seperti gula dan madu gitu ya. Terjual sekali itu. Sudah ada yang buat kalau karikatur seperti saya sudah diborgol, ada yang ini dan itu. Ya ini kebodohan gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Satu sisi juga teman-teman sekalian, kita ini satu negara, satu bangsa. Kita ini kayak bersaudara ya. Sehatnya satu rumah tangga itu di saat orang tua berhasil membina anak-anaknya, saudara dengan saudaranya saling sayang dan menghormati. Kan harusnya begitu. Kita kan harus saling menyayangi, sama-sama warga negara gitu ya. Kita itu bentuknya adalah kalau ada program-program yang baik, teman kita atau saudara kita sebangsa negara, terlepas daripada seagama, sebangsa aja gitu kan. Karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apapun yang positif kita dukung. Kalau ada sesuatu yang salah kita ingatkan dan kita luruskan. Saya yakin KPK dibentuk memang untuk tujuan yang baik untuk negara kita. Kita berikan dukungan, ya kan? Kalau ada informasi yang butuh kita ditanyakan, sampaikan, gitu ya. Saya tidak, alhamdulillah, waktu diundang tidak menolak. Karena apa yang mesti dikhawatirkan? Tidak ada kesalahan, gitu ya. Saya tidak berbuat apa-apa, gitu. Kecuali saya memang terlibat di pemerintahan, kemudian memang pernah ya ada tanda tangan palsu atau apa, Allahu alam. Tapi ini alhamdulillah tidak pernah. Saya di kantor sendiri, di usaha sendiri, ya semua itu juga bergerak alhamdulillah dengan rezeki yang halal, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian, kita ini lebih dewasa dalam menanggapi masalah ini. Dan saya sekaligus juga mengingatkan teman-teman di media, kita lebih baik profesional. Ya. Jangan hanya yang penting tanda kutip terjual beritanya. Sehingga mengangkat judul-judul yang mengkritik supaya orang mau baca. Akhirnya banyak yang nonton. Ini gak benar. Itu gak profesional namanya. Harusnya tulis yang benar apa adanya gitu ya. Supaya nanti informasi yang sampai ke masyarakat itu bentuknya edukasi dan informasi yang benar. Nah itu yang benar. Kalau hanya provokatif untuk apa gitu kan.
supaya sesama warga negara saling menyerang. Ini rapuh sekali kalau ada orang dari negara lain mau masuk ke negara kita, kondisi begini ini rapuh sekali. Karena mudah sekali kita provokasikan satu sama yang lain ya. Sama warga negara. Itu terjadi waktu Belanda dulu masuk menjajah kita. Karena mudah sekali kita diprovokasi. Kita harusnya kokoh, kita kuat dalam masalah seperti ini. Jadi ingat, setiap ada informasi teman-teman sekalian sampai, Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, kalau datang informasi simpang siur, belum kalian tahu kejelasannya, apalagi dari seorang yang fasik, nggak jelas gitu ya, maka jangan buru-buru diterima, jangan buru-buru disebarkan. Itu perkataan Ibnu Katsir 700 tahun yang lalu, pada saat menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 6. Lalu Allah mengatakan, agar jangan sampai kalian menimpahkan satu musibah kepada satu kaum yang membuat kalian dan mereka juga menyesal. Kan gitu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu mudah terpengaruh dengan media. Saya udah kenyang hadapin begini sebenarnya. Ya. Ada sedikit masalah apa, pokoknya kalau sudah hadit bahasa lama cuat, langsung jadi masalah. Ada banyak ikhwan, Ustaz, kenapa Ustaz tidak klarifikasi? Apa yang mau diklarifikasi? Untuk apa habis-habisin waktu dan umur untuk itu gitu? Untuk kita tidak melanggar gitu kan? Kita tidak melanggar untuk apa? Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ya seperti itu. Oke, Masya Allah. Semoga Allah menjaga antum dan juga kita semua dari fitnah insya Allah.